Di sini saya akan melakukan uji normalitas, regresi, dan korelasi dari suatu data. Adapun untuk datanya yaitu seperti berikut dengan keterangan promosi sebagai variabel X dan penjualan benih sebagai variabel Y. Langsung saja ke tahap yang pertama, yaitu pada bagian variable view, bagian name-nya kita tulis X dan Y, kemudian untuk desimalnya diganti dengan angka 0, dari yang sebelumnya angkanya adalah 2. Nah, selanjutnya untuk label itu kita tuliskan promosi pada variabel X dan penjualan benih pada kolom variabel Y. Nah, selanjutnya kita pindahkan ke data view. Nah, di sini langsung saja masukkan angka-angka yang tadi terdapat pada data. Di sini saya sebelumnya sudah mengcopy, jadi tinggal paste saja. Kalau sudah, langsung kita tekan analyze. Baru masuk ke regression, pilih yang linear. Dan untuk promosi atau variabel X kita masukkan ke kolom independen, sementara penjualan benih atau variabel Y kita masukkan ke kolom dependen. Kemudian save, dan pada kolom ini yang residual bagian unstandardized itu jangan lupa untuk dicentang. Kalau sudah, tekan continue dan oke. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, tinggal di close saja. Baru setelahnya, kalau sudah terdapat tampilan residual kolom sebelah X dan Y, kita masuk ke analyze. Analyze ini kita pilih yang non parametric test. Baru selanjutnya masuk ke legacy dialog dan tekan yang one sample key as. Selanjutnya akan muncul bagian seperti ini, dan pada bagian unstandardized residual kita pindahkan ke test variable list. Kalau sudah, langsung kita tekan OK dan akan memunculkan hasil dari uji normalitas. Dan dari hasil uji normalitas ini diketahui nilai signifikansinya yaitu 0,164, di mana nilai ini lebih dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa nilai residual dari variabel yang telah diuji berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji regresi linear. Caranya, pada analyze pilih bagian regression dan tekan linear, sehingga nantinya akan muncul seperti ini. Langsung saja kita tekan OK. Dari hasil ini dapat diartikan bahwa pada tabel pertama ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel promosi sebagai variabel independen dan penjualan benih sebagai variabel dependen. Serta untuk metode yang digunakan adalah metode enter. Nah, selanjutnya pada tabel kedua atau model summary, ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau R yaitu sebesar 0,994, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara biaya promosi yang dikeluarkan dengan tingkat penjualan benih. Adapun diperoleh koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,987 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau promosi terhadap variabel terikat atau penjualan benih adalah sebesar 98,7%, sehingga masih terdapat 1,3% variabel lain selain promosi yang mempengaruhi penjualan. Selanjutnya, tabel ketiga yaitu model ANOVA. Dari output ini diketahui bahwa nilai F hitungnya yaitu sebesar 1020,362 dengan tingkat signifikan sebesar kurang dari 0,001. Yang mana kurang dari 0,001 ini tentunya lebih kecil dari kurang dari 0,005, sehingga bisa disimpulkan terdapat pengaruh secara signifikan antara biaya promosi dengan volume penjualan.
Selanjutnya, tabel yang keempat yaitu model koefisien. Diketahui nilai konstan atau A sebesar 66,995, sedangkan nilai promosi atau B sebesar 1,420, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A ditambah BX, sehingga A-nya 66,995 ditambah B-nya 1,420X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan konstanta sebesar 66,995 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel penjualan benih adalah sebesar 66,995. Sedangkan koefisien regresi X sebesar 1,420 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai promosi, maka nilai penjualan benih bertambah sebesar 1,420. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Dan akan muncul hasil dari korelasinya. Tabel korelasi ini dapat kita baca pada tabel promosi, signifikansinya yaitu kurang dari 0,001. Begitu juga dengan variabel penjualan benih, signifikansinya kurang dari 0,001. Nah, maka dapat kita ketahui bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan yang berkorelasi. Selain itu, pada persen korelasi untuk promosinya yaitu bernilai 0,994 dan untuk penjualan benih juga 0,994. Nah, nilai 0,994 ini masuk ke dalam nilai percent correlation antara 0,81 sampai dengan 1,00, atau dapat dikatakan masuk dalam kategori korelasi sempurna. Jadi, derajat hubungan antara variabel X terhadap variabel Y yaitu memiliki korelasi derajat sempurna dan hubungan yang positif. Sekian yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.